Bahasa Melayu dilupakan di Malaysia, terpelihara di Indonesia. Ramai rakyat Malaysia mencampur-adukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris menyebabkan kehilangan banyak kosakata bahasa Melayu. Berbeza dengan Indonesia yang masih mengekalkan penggunaan kosakata bahasa Melayu klasik dalam perbualan seharian. Jadi kalau kita lihat filem Melayu klasik, bahasa yang digunakan lebih mirip dengan bahasa Indonesia. Dan orang Indonesia lebih faham bila menonton filem itu berbanding orang Malaysia sendiri. Perkara ini merisaukan pemerhati bahasa Melayu di Malaysia, salah satunya Zainal Abidin Tahir, YouTuber yang sering memperkatakan tentang bahasa dan budaya Melayu. Pandai bahasa Inggeris ada dia punya kelebihan, tapi ada juga kekurangannya. Kalau semua orang meletakkan diri dia berbahasa Inggeris, siapa pula nak menulis dan siapa pula nak membaca kan? Jadi kita timbullah penulis-penulis yang kurang teliti untuk dapatkan pasaran orang yang tidak berbahasa Inggeris. Dia lebih kepada hiburan, lebih kepada perkara yang tidak intelektual lah. Itu permintaan dia kan. Sebab kita tak ada market. Kalau kita nak menulis pun kita tak ada market. Pasaran tak ada. Banyakkan orang cari material dalam bahasa Inggeris. Kalau nonton YouTube pun dalam bahasa Inggeris. Jadi content creator yang bahasa Melayu akhirnya banyak ditonton oleh orang Indonesia. Sedangkan orang Indonesia ni lebih senang yang menonton channel-channel bahasa Inggeris. Jadi dah berpecah dua. Dia punya pasaran untuk bahasa tu dah berpecah dua. Apalagi kita tidak memperkuatkan bahasa kita, maka timbul bahasa yang baru. Bahasa, orang kata bahasa rojak, berbauran bermacam-macam bahasa. Dan kalau dibiarkan terus-menerus, maka bahasa itu akan jadi, dalam masa 50 tahun, bahasa itu akan jadi lain. Contoh kalau kita tengok filem zaman filem Melayu dulu di Singapura tahun 1950 bawa ke sampai 1966. Maksudnya lain dengan sekarang. Banyak perbezaan dia. Itu bahasa tu lebih dekat dengan bahasa Indonesia lah. Kalau orang Indonesia nonton filem-filem lama klasik Melayu tu dia lebih faham. Sedangkan anak-anak muda di sini ada banyak perkataan yang dia tidak faham lah. Masih bersama kami dalam News Screen. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO sangat membanggakan bagi bangsa Indonesia. Presiden Joko Widodo merasa bangga atas pengakuan PBB di tingkat internasional. Bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa resmi yang dapat digunakan dalam sidang umum UNESCO. Presiden Jokowi menyebut hal ini sebagai kebanggaan bagi segenap bangsa. Jokowi mengatakan bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi di Konferensi Umum UNESCO. Dengan penetapan ini, bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang dan dokumen-dokumen sidang umum UNESCO juga dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Usulan Indonesia ini akhirnya disetujui secara bulat pada sidang umum UNESCO pada 20 November 2023 kemarin. Dengan demikian, sekarang terdapat 10 bahasa resmi sidang umum UNESCO yang terdiri atas 6 bahasa PBB, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Arab, China, Rusia, dan Spanyol, serta 4 bahasa negara anggota UNESCO yakni bahasa Hindi, Italia, Portugis, dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin Allahumma amin. Oke, masih bersama Anton Win Channel. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe supaya channel ini kedepannya biar tetap hidup dan tidak cepat dipanggil Tuhan Yang Maha Esa alias meninggal dunia. Oke teman-teman, telah kita saksikan bersama-sama salah satu pengamat bahasa Melayu di Malaysia mengatakan bahwa bahasa Melayu yang ada di Malaysia terlupakan, sedangkan bahasa Melayu yang ada di Indonesia terpelihara atau dikekalkan. Inilah mungkin gambaran salah satu pengamat bahasa Melayu Malaysia yang ada di Malaysia ya teman-teman. Jadi ini
pengamat bahasa Melayu Malaysia itu mengatakan gitu ya, bahwa bahasa Melayu yang ada di Malaysia itu terlupakan, sudah menjadi bahasa yang rusak, yang terkenal adalah bahasa rojak. Maksudnya yang dicampur-campur antara bahasa Melayu, bahasa Inggris ya dicampur-campur. Ini berbeda sekali dengan Indonesia. Indonesia itu kalau pakai bahasa Melayu, orang suku Melayu yang masih murni gitu loh. Bahasa Melayunya masih fresh, masih suci, nggak kena racun ya seperti di Malaysia yang bahasa Melayu dicampur dengan bahasa Inggris. Katanya supaya terlihat keren ya teman-teman. Tapi kalau di Indonesia ini lebay namanya, ya kampungan, terlalu over gitu. Oke teman-teman, itulah nasib bahasa Melayu yang ada di Malaysia gitu loh. Ya, kalau bahasa itu sangat terpelihara seperti bahasa suku-suku yang lain, seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa gitu kan masih terpelihara gitu loh. Orang Jawa tetap pakai bahasa Jawa ketika dia bercakap dengan teman-temannya atau bicara dengan teman-temannya di warung kopi. Ya begitu pula dengan bahasa Sunda. Kalau orang Sunda ya kalau ngomong dengan orang Sunda pakai bahasa Sunda yang masih murni, nggak dicampur-campur bahasa Inggris, bahasa Sunda itu ya nggak begitu. Kalau begitu kacau. Bahasa Melayu di Malaysia tuh semakin kesini semakin nggak jelas gitu loh, semakin rusak, semakin tidak karu-karuan, dan dikhawatirkan bahasa Melayu yang ada di Malaysia itu semakin lama semakin punah. Itu yang dikhawatirkan oleh banyak rakyat Malaysia gitu loh. Jadi nggak hanya pengamat bahasa Melayu yang ada di Malaysia itu saja yang mengkhawatirkan itu, cuma para pejabat, rakyat, masyarakat juga mengkhawatirkan kejadian jika suatu saat bahasa Melayu semakin lama semakin kesini semakin hilang. Nah, tetapi kesalahannya orang Malaysia ya tetap aja dia kalau ngomong ya campur-campur gitu, dia nggak berusaha belajar berbicara bahasa Melayu yang masih murni seperti di Indonesia gitu loh teman-teman. Karena apa? Karena bahasa Melayu yang ada di Malaysia itu ya akarnya atau pusatnya ya ada di Indonesia. Coba kita lihat sejarah, semua prasasti atau batu tulis bahasa Melayu kuno itu semuanya ada di Indonesia. Tidak ada satu ekor pun di Malaysia, tidak ada. Oleh sebab itu, jika orang Malaysia ingin mengembangkan atau menyebarluaskan bahasa Melayu di seluruh kawasan ASEAN, itu sebenarnya terbalik. Harusnya Indonesia yang menyebarkan bahasa Melayu. Maksudnya orang Indonesia lah yang harusnya berhak menyebarluaskan bahasa Melayu ke seluruh kawasan ASEAN. Tetapi orang Indonesia tidak melakukan itu karena apa? Karena bahasa Melayu di Indonesia itu bahasa daerah, bukan bahasa nasional. Ya, yang harus dikembangkan, yang harus dijunjung ya bahasa pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Yang alhamdulillah sekarang sudah diakui oleh UNESCO menjadi bahasa resmi konferensi umum di UNESCO. Ya, ini sangat berita yang membanggakan bagi kita sebagai rakyat Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia bangga. Nah, namun ini tentu ya negara Malaysia tentu ya tidak bangga gitu loh. Kan bahasa Melayu dia kan semakin lama semakin nggak jelas, semakin terpinggir, dan dia mengandalkan Indonesia. Ketika mantan Perdana Menteri Sabri Yaakob mengatakan bahwa penutur dari bahasa Melayu Malaysia itu jumlahnya 300 juta, dan tidak hanya mantan Perdana Menteri saja, sebagian dari akademisi atau profesor juga mengatakan seperti itu, bahwa bahasa Melayu Malaysia itu dibutuhkan kurang lebih 300 juta. Nah, ini mematahkan dari statement-statement yang dikatakan oleh akademisi, profesor atau mantan Perdana Menteri tersebut. Ketika bahasa Indonesia diakui oleh UNESCO menjadi bahasa konferensi umum di UNESCO, itu jelas mematahkan bahwa bahasa Melayu Malaysia itu dibutuhkan kurang lebih 300 juta. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.